Selamat pagi saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak saudara untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami menjalani aktivitas kami di pagi hari ini bersama-sama dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sekali lagi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, perkataan firman Tuhan menyapa kita dengan perkataan Tuhan itu baik. Perkataan ini merupakan perkataan ketika seseorang bukan dalam keadaan baik-baik saja, bukan dalam keadaan damai sejahtera, tetapi perkataan ini dituliskan ketika keadaan sangat-sangat buruk dan sangat-sangat menyedihkan, di mana orang Israel merasa sedih, merasa buruk karena kota Yerusalem telah dihancurkan dan bait suci telah dihancurkan, diruntuhkan, dan banyak juga orang-orang yang terbuang ketika kejadian saat itu. Tetapi firman Tuhan menyapa dengan perkataan Tuhan itu baik. Di tengah situasi yang buruk seperti ini, di tengah situasi yang sangat sulit, penulis mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik. Oleh karena itu, kita diingatkan, sering sekali kita melihat bahwa Tuhan itu baik ketika situasi kita damai, ketika situasi kita baik, dan situasi kita menyenangkan. Tetapi dalam saat sulit sekalipun, dalam keadaan buruk sekalipun, kita diingatkan bahwa Tuhan itu baik. Sama seperti matahari yang terus bersinar walaupun ada awan-awan gelap, tetapi sinarnya akan terus menyinari orang-orang di dunia ini. Dan itulah betapa baiknya Tuhan yang boleh kita rasakan walaupun kita di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kegelapan dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, ini juga dikatakan Tuhan itu baik bagi yang berharap. Kita diingatkan bagaimana proses petani yang menanam, di mana dia terus menanam padi tanpa tahu hasil ke depannya atau kemudiannya. Tetapi di sini dia terus berharap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber dari yang namanya alam, dari yang namanya cuaca dan iklim. Dan ini juga yang dikatakan oleh penulis, bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Harapan kita lah yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik. Dan memang apa yang dikatakan Rasul Paulus, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Yang terakhir, bagi dia yang berharap mencari Dia, kita diingatkan bahwa perkataan Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Disinilah pesan yang terakhir yang menarik bagi kita, di mana ketika kita mencari Tuhan, kita akan diberikan yang namanya sukacita, kedamaian, bahkan keinginan-keinginan tanpa terlebih dahulu kita meminta daripadanya. Karena Dia tahu apa yang terbaik bagi kita semua. Amin. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, di mana kami boleh mempercayai bahwa Tuhan itu baik di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh berpengharapan di dalam Tuhan, berharap akan segala sesuatu, dan kami yakin di ujungnya Tuhan memberkati, memberikan damai sejahtera bagi kami. Biarlah kami mencari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, mencari sumber kedamaian yang abadi, bukan sumber kedamaian yang semu. Dan kami percaya ketika kami mencari Tuhan, semuanya ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.